terpercaya. Halo, selamat pagi. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Azizah bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, di tengah perkembangan dunia seni yang makin beragam, muncul lembaga lintas seni di Sulawesi Selatan yang berupaya mempertemukan berbagai disiplin seni dalam satu wadah. Forum seperti ini dianggap menjadi ruang antara seniman untuk saling berbagi ide dan karya. Lantas apa saja program yang dijalankan dan upaya apa yang dilakukan untuk menghidupkan ekosistem seni di Sulawesi Selatan? Hal ini akan kita bahas bersama narasumber kami yang sudah berada di studio Kompas TV Biro Makassar. Ada Bapak Amir Usman, Ketua Lintas Seni Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Amir. Selamat pagi. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Baik, kita ingin mengenal lebih jauh soal lembaga lintas seni Sulawesi Selatan. Bisa dijelaskan lembaga ini sejak kapan berdiri dan apa latar belakangnya hingga terbentuk, Pak? Lembaga ini berdiri ya sekarang, kemarin kami baru adain ulang tahun yang kedua, berarti ya 2003 gitu, sekitar 2003, dan kami itu karena ada rasa ingin ikut melestarikan dan mengembangkan seni budaya, makanya kami turut membantu, ingin memberikan andil kepada pengembangan dan melestarikan seni budaya yang ada di Indonesia, di Makassar, pada Sulawesi Selatan pada khususnya gitu. Baik, untuk melestarikan seni budaya yang ada di Sulawesi Selatan begitu ya. Melihat ini kan namanya Lintas Seni Sulawesi Selatan. Berarti ada beberapa disiplin seni yang juga tergabung begitu ya Pak ya dalam lembaga ini. Bisa dijelaskan itu apa-apa saja yang termasuk? Sekarang ini yang tergabung ada berapa. Jadi kebanyakan dari kami ini adalah seniman dari musik, kemudian ada juga seni rupa. Kami lagi ada kerjasama dengan, karena kami masih baru, makanya untuk merekrut teman-teman dari seni-seni lain kayak tari itu paling kami masih kerjasama bahwa setiap ada event kami memanggil mereka dari berapa lembaga-lembaga seni tari. Terus kemarin itu sudah ada dari seni rupa juga, dari kami sudah ada lukis juga. Tapi mudah-mudahan kedepannya malah bisa memberikan bisa lebih banyak lah yang bergabung dengan kami, minimal kerjasama kolaborasi gitu. Baik, sejauh ini database-nya sendiri sudah berapa banyak seniman ataupun pelaku seni yang tergabung dalam lembaga ini, dan apakah dari daerah-daerah di luar Makassar pun juga tergabung? Sekarang kami itu kan baru 2 tahun nih, makanya mungkin sekitar ya kurang lebih 100 yang terdaftar, dan dari kami juga sudah menyiapkan untuk minimal teman-teman dari sesama seniman dari daerah untuk bergabung. Tapi kami lagi masih menata kami yang di pengurus ini untuk lebih baik, untuk mengatur secara agar lebih teratur dulu baru kita ke daerah, karena untuk apa juga kalau kita sendiri belum teratur, sedang kita membuka di daerah gitu. Kalau kita sudah betul-betul sudah kompak di sini, sudah betul-betul sudah manajemen pengurus itu sudah bagus, insya Allah kita buka cabang, kita buka minimal ya kayak perwakilan lah dari daerah ada. Kayak DPC begitu ya, gitu, Pak ya? Benar. Baik, sejauh ini kemudian apa kegiatan ataupun aktivitas yang teman-teman dari Lintas Seni Sulawesi Selatan rutin lakukan selama ini, Pak? Ya, pertama itu kita sudah adain berapa kali acara juga, ya anniversary, terus adain kayak kemarin sempat juga kami adakan kayak Car Free Day. Car Free Day itu kan menghibur orang-orang dari yang berolahraga gitu kan. Tapi untuk event besar kami ada sih sebenarnya event besar yang dalam pikiran saya ingin saya laksanakan gitu.
yaitu adalah pure tradisional gitu. Pure tradisional dari mulai dari musiknya, musik tradisional, terus tarian tradisional, terus dia punya kerajinan tradisional, terus makanan tradisional. Saya pengen sekali adakan itu. Cuma ya belum kesampaian sih sebenarnya. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya bisa gitu. Baik. Dalam waktu dekat ini apakah juga ada kegiatan ataupun aktivitas yang teman-teman ingin lakukan dari Lintas Seni Sulawesi Selatan? Mungkin untuk sementara ini kan kemarin baru selesai anniversary, baru selesai ulang tahun yang kedua jadi, yang kedua mungkin kami lagi membuat planning lagi. Ya mungkin ada rencananya sih mau adain pegelaran yang tradisional itu, tapi berbentuk mungkin skala-skala kecil aja dulu. Karena untuk skala besar kan kami butuh biaya besar gitu kan. Apalagi perwakilan dari daerah-daerah kan minimal ya mereka tuh akomodasinya gimana. Terus yang terlibat dari, kalau kita ada yang skala besar tingkat Sulsel, itu kan melibatkan banyak pihak gitu, dari pariwisata, dari ya Pemprov Sulsel apa semua gitu kan. Makanya kami lagi membuat planning gitulah. Mudah-mudahan bisa terlaksana insya Allah kelak. Baik, secara umum kemudian tujuan besar, Anda melihat tujuan besar dari lahirnya Lintas Seni Sulawesi Selatan ini seperti apa, Pak? Ya tujuan besarnya kami itu cuma gimana ya, kalau bilang melestarikan, ya pasti ikut melestarikan. Tetapi kalau mengembangkan, ini kan sudah berkembang banget. Sebenarnya kalau Sulawesi Selatan sudah berkembang, malah sampai teman-teman saya lihat itu dari seni tari sudah kan sampai luar negeri tampilnya. Paling kami ikut aja andil untuk tetap melestarikan. Dan saya sangat senang kalau melihat ada anak-anak kecil itu, anak-anak tingkat minimal SMA ke bawah itu menari gitu, suka mau membawa tetap melaksanakan melestarikan kebudayaan nenek moyangnya gitu. Saya suka sekali lihat itu. Apakah wadah ini juga Pak Amir juga menjadi wadah untuk teman-teman seniman saling bertukar ide, saling bertukar gagasan, ataupun mungkin saling berbagi ilmu terkait dengan seni, disiplin seni masing-masing? Oh ya, itu pasti. Karena namanya lembaga, harusnya memang harus kalau tetap ada kayak minimal ya, kayak kami kan harus sharing gitu kan, tetap ada kolaborasi antar. Nah, kolaborasi itu harusnya kan tetap kolaborasi tetap harus ada, makanya diadakan selalu pertemuan. Nah, mudah-mudahan kedepannya rajin pertemuan gitu. Artinya kalau saya melihat itu gimana caranya supaya lebih berkembang lah dari sekarang yang ada di sini. Karena saya juga jujur aja, saya itu iri loh lihat dari maaf ya, dari daerah lain itu, daerah masuk provinsi lain kok bisa nasional banget kayak lagu-lagunya gitu, dibanding kita di Sulawesi Selatan itu. Ya bisa dilihat sendiri lah. Saya minta maaf sebelumnya, karena memang itu kenyataan gitu. Betul, harapannya juga musik dari Sulawesi Selatan juga bisa go nasional dan internasional gitu ya, seperti teman-teman daerah lain. Gitu. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu Pak Amir. Kami akan kembali saudara usai jeda berikut ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial,
terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama dengan Bapak Amir Usman, Ketua Lembaga Lintas Seni Sulawesi Selatan. Baik, di segmen sebelumnya kan kita sudah sempat berbincang Pak soal aktivitas, kegiatan-kegiatan yang teman-teman dari Lintas Seni Sulawesi Selatan sebelumnya sudah lakukan. Kemudian apakah ada nilai ataupun filosofi yang dijunjung tinggi oleh komunitas ini dalam menjalankan aktivitas seninya sejauh ini, Pak? Filosofi, ya tetap aja kalau filosofi kami sebenarnya tidak terlalu menuju ke situ ya, tapi tujuan kami tetap harus sama, bahwa gimana caranya kita ini jangan sampai melupakan kita punya tanah leluhur nih, adat istiadat kita, di tengah majunya serangan-serangan dari musik-musik kayak mau dibilang musik dengan terus yang lainnya juga dari luar gitu. Harusnya kita jangan pernah, kita tetap berusaha tetap ada itu. Jadi filosofinya kami tetap tetap harus menjaga segala namanya warisan leluhur gitu. Makanya kami buat lagu itu ada kata-kata seperti itu, tetap menjaga dan melestarikan adat budaya di Sulawesi Selatan. Baik, tadi sebelumnya Anda menyampaikan bahwa Anda punya keinginan besar begitu supaya lagu-lagu yang ada di Sulawesi Selatan juga bisa dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia. Sejauh ini sebenarnya tantangannya apa, Pak, di lapangan? Sebenarnya gini ya, saya juga heran kenapa sih gini. Makanya kadang-kadang saya sama teman-teman berdialog. Mungkin karena faktor apa ya, coba nih kita berpikir. Cuma sepertikan apakah dari segi musiknya atau apa, tapi kan sebenarnya harusnya antara kita di lembaga saya minta maaf sebelumnya nih kalau mungkin ada kata-kata saya menyinggung. Sebenarnya kalau ini undang-undang saya, harusnya mungkin para seniman di Makassar, di Sulawesi Selatan keseluruhan itu harus memang lebih kompak, saling mendukung gitu. Karena apa? Kalau di daerah lain saya perhatiin mereka saling mendukung benar. Saya lihat kadang-kadang saya lihat, banyak hal yang sebenarnya ungkapkan cuma ya inilah. Tapi insya Allah mudah-mudahan lebih bisa, saya berharap mudah-mudahan lagu-lagu dari Sulawesi Selatan itu bisa lebih nasional. Walaupun mungkin dulu ada pernah, kan namanya lagu nasional ya. Lagu daerah kayak Imam Mir kan gitu kan. Itu kan memang sudah nasional, orang sudah tahu. Tetapi lagu-lagu sekarang namanya modern. Walaupun tetap menjaga segi seni budaya Sulsel, tetapi jangan sampai juga kita ketinggalan zaman gitu. Nah itu, makanya saya berpikir ya mudah-mudahan nanti ada yang lebih bisa kayak kemarin lagu yang lagi booming itu kan, yang dari timur kan, itu booming sekali. Nah, saya udah pengen sekali kayak gini nih. Belum. Menurut Anda, apakah talenta-talenta muda yang ada di Sulawesi Selatan juga seniman-seniman kita mampu bersaing secara nasional?
Oh sangat mampu, sangat mampu. Karena saya mau maaf ya, karena saya ini saya juga band dan saya punya band itu juara nasional 2008. 2008 ada festival band tingkat nasional, saya juara sama band saya. Cuma dalam hati saya ini berarti kita punya kemampuan, kita punya kemampuan untuk bisa bersaing di tingkat itu. Betul. Nah, cuma yang satu yang membuat saya berpikir bahwa saya belum tahu juga faktor apa yang membuat ini jadi kayak kenapa susah gitu. Susah gitu. Baik, dari Anda sendiri Pak Amer sebagai Ketua Lintas Seni Sulawesi Selatan, dukungan seperti apa kemudian yang paling dibutuhkan oleh teman-teman seniman yang ada di Sulawesi Selatan agar kemudian bisa punya potensi dan juga kemampuan dan juga kesempatan yang sama dengan teman-teman lain? Kemampuan ya, dukungan ya. Jadi sebenarnya sih kalau saya sih buat pesan buat teman-teman di umumnya khususnya para musisi, harusnya memang harus saling mendukung, betul-betul kompak. Jangan ada persaingan yang persaingan gimana maksud saya itu. Ya pokoknya saling mendukung lah intinya, kita saling mendukung, jangan sampai harus kita lebih menunjukkan bahwa talenta di Sulawesi Selatan itu sangat-sangat. Baik, untuk saling mendukung sesama seniman, tapi dari pemerintah pun itu juga dibutuhkan dukungan tentunya ya. Apa harapan Anda Pak Amir, dukungan dari pemerintah sendiri untuk teman-teman seniman? Kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya gini, pemerintah itu dalam mungkin yang sepengetahuan saya, entah mudah-mudahan tidak salah ya. Pemerintah itu kan tidak ada dukungan untuk khususnya kayak musisi, tetapi mendukung seni budaya, seni dan budaya tuh. Pemerintah. Tapi saya lihat di sini juga pemerintah bagus, selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan dari para komunitas atau lembaga-lembaga di Sulawesi Selatan. Suka juga. Cuma memang keterbatasan, kita juga maklumi bahwa ada keterbatasan pemerintah untuk mendukung hal itu. Ya kan? Nah, di sini ada peran swasta sebenarnya. Tapi kan juga kita kembali lagi bahwa kita harus mandiri sebenarnya. Mandiri itu karena kita harus berusaha untuk melakukan hal yang bisa kayak jangan terlalu bergantung kepada pemerintah tapi tetap kita menghargai mereka. Tetapi dalam tanda kutip karena mereka juga bukan cuma sekedar ini yang diperhatiin. Kita memahami itu. Jadi kalau saya pribadi memang harus mandiri juga, kita harus bentuk mandiri gitu. Baik, Anda melihat apakah acara-acara atau event yang ada di Makassar ini sudah cukup memberikan ruang kah untuk teman-teman seniman atau seperti apa Anda lihat? Sebenarnya kalau ruang sih ya saya lihat sih banyak, maksudnya sudah memberikan pemerintah daerah juga sudah memberikan support. Terus setiap event itu kan tergantung acaranya nih. Acaranya apa dulu nih? Kalau tradisional pasti pemerintah mendukung. Terus kalau acara-acara ya live band apa gimana itu kan pasti lain juga sponsornya gitu. Pemerintah juga ada di situ. Cuma kan membuat saya berpikir bahwa pesan saya satu bahwa pemerintah harus sebenarnya ayo kita duduk bersama. Jadi pemerintah itu memberikan ruang untuk kita berdialog secara luas apa yang dibutuhkan para seniman di Sulawesi Selatan. Baik, Anda melihat juga Pak, apakah di Makassar sendiri di masyarakat kita lebih condong ke seniman nasional atau seniman lokal? Kemudian apa sebenarnya yang menjadi PR kita? Kenapa masyarakat di Sulawesi Selatan lebih condong ke seniman nasional, tidak menggait langsung seniman lokal yang ada? Apakah ada banyak juga keraguan dari masyarakat terkait dengan seniman yang ada di Sulawesi Selatan? Itu seperti apa pandangan Anda? Nah, sekarang gini ya kita gini, contohnya gini. Sebenarnya memang sih kalau dalam segi menarik pasti dari luar datang tuh pasti lebih menarik. Dari mancanegara ke Jakarta itu kan pasti menariknya dari luar, bukan dari kan. Ada apa bedanya sih dari nasional itu dari Jakarta itu atau artis-artis itu lari ke sini gitu kan, seniman-seniman pusat lari ke sini, sama aja sebenarnya. Cuma ada satu daerah itu mengutamakan seniman. Saya sebut ada satu daerah
itu mengutamakan seniman lokalnya. Ada. Spill aja Pak, daerahnya yang mana yang lebih memprioritaskan seniman lokal, itu bisa jadi percontohan juga untuk daerah lain. Anggaplah contohnya, contoh di Bandung seperti ini, Paguyuban di sana itu. Ini seperti ini kok kompak banget ya. Betul. Semua namanya senimannya kompak sekali. Nah, saya pengen sekali namanya Sulawesi Selatan itu kayak gitu. Jadi mereka tidak lebih menghargai lokalnya dibanding kayak ada artis gitu. Makanya saya berpikir bisa nggak seperti itu. Baik. Itu menjadi perhatian kita bersama ya, apalagi anak-anak muda sekarang juga untuk diajak, ayo lebih cinta dan gemar lagi dengan budaya dan seni kita yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu Pak Amir, kami akan kembali saudara usai jeda berikut ini. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali berbincang bersama dengan Bapak Amir Usman, Ketua Lembaga Lintas Seni Sulawesi Selatan. Baik, Pak Amir, di segmen terakhir ini kita juga ingin tahu begitu aktivitas dari teman-teman di lembaga. Apakah ada aktivitas yang dilakukan untuk bisa meningkatkan kapasitas ataupun kemampuan dari para anggota sejauh ini atau seperti apa ke depannya, Pak? Untuk sementara ini kami masih selalu diskusi terus, tetap akan mencari, karena misalnya kita harus ada namanya ya diskusi terus sharing supaya tetap ada pengembangan. Terus kami mencari juga talent tetap menggait anak kayak adik-adik kita semua agar bisa bergabung ke kita. Terus tapi kami tidak membatasi apakah mereka mau buat apa, silakan. Yang penting tetap di positif itu. Selama jalurnya tetap sama, tetap arahnya ke situ, kami tetap dukung. Baik, apakah dari Lembaga Lintas Seni Sulawesi Selatan ini juga memfasilitasi untuk teman-teman seniman yang ingin berkolaborasi untuk menghasilkan karya atau seperti apa, Pak? Pokoknya sekarang gini, kalau teman-teman itu adik-adik kita itu selalu saya sering masukan bahwa kalau mereka berkarya, ya harus berkarya. Jangan selalu memakai. Kalau saya pribadi ya, saya lebih senang memakai diri saya, memakai ciptaan saya gitu.
karya saya daripada memakai karya orang lain gitu. Kalau saya pribadi, makanya tetap saya pribadi selalu mendukung adik-adik atau teman-teman yang ingin berkarya. Saya sangat mendukung itu. Dalam apapun, dari musik, tarian apa semua, sampai dengan kayak luki-luki, saya senang sekali saya. Kayak kemarin itu anak-anak kecil saya lihat menari. Ya ini anak kecil ini, anak-anak kayak SMP gitu dan nari. Wah ini bagus, karena mereka mencintai gitu. Nah, makanya kami tetap mendukung apapun adik-adik teman-teman yang ingin lakukan, saya sangat mendukung gitu. Baik, bagaimana kemudian Pak Anda melihat keterlibatan ataupun peran dari pemerintah sendiri untuk sejauh ini mendukung teman-teman yang ada di Lembaga Lintas Seni Sulawesi Selatan? Peran pemerintah ya, peran pemerintah itu kami sejauh ini kami belum karena kan kami juga belum begitu, baru 2 tahun nih kami ada di sini, tapi yang kami rasakan pemerintah selalu memberikan dukungan, apalagi yang dalam tanda kutip seni dan budaya, mereka pasti dukung. Cuma masih ada sih beberapa hal yang khususnya karena saya musisi, makanya gunda unek-unek daripada musisi ada, khususnya musisi ya, yang ada main-main di teman-teman, karena jujur kebanyakan dari musisi itu sudah menjadi mata pencarian. Betul. Bukan hobi. Kalau hobi lain, kalau mata pencarian itu kasihan juga kadang-kadang. Tapi nantilah kita mungkin mudah-mudahan kami bisa didengar bahwa, karena pastilah itulah tadi saya ngomong bahwa pemerintah harus pemerintah kota, pemerintah daerah, provinsi itu harusnya mendengarkan, mengumpulkan teman-teman para seniman, mau seniman apapun itu, termasuk musik tari apa semua itu harus dikumpulkan dan dengarkan mereka punya gunda gulana, undang-undang semua gitu, supaya mereka tahu cuma sama-sama mencari solusi gitu. Baik, sejauh mana kemudian Pak keterlibatan dari Lembaga Lintas Seni Sulawesi Selatan ini untuk memperjuangkan hak-hak dan juga kesejahteraan para seniman yang ada di Sulawesi Selatan? Inilah yang, itu ya, benar, inilah yang lagi kami bahas itu, karena kemarin saya sempat bicara sama teman juga bahwa ya undang-undang yang gini, yang kayak tadi itu, masalah mungkin seleri dari teman-teman yang main di mana itu, di kafe di mana lah, yang membuat, cuma itu bukan hal mudah sebenarnya, karena harus melibatkan beberapa instansi yang harus kita libatkan untuk kita duduk bersama dan mencari jalan keluar. Karena itulah yang contoh ya, masalah soal gaji main di kafe itu kan mereka kadang-kadang dibayar berapa gitu kan. Nah teman-teman itu memberikan, mengeluarkan dia punya mengeluarkan ini gini. Cuma saya bilang kadang-kadang saya memasukkan, sebenarnya nggak segampang itu sebenarnya. Harus melibatkan beberapa instansi supaya mencari titik tengah, jalan keluar, gimana kesepakatannya berapa gitu. Nah, gitu. Karena dari tempat main juga belum tentu juga sama gitu ya. Tempat mainnya maksudnya tempatnya mereka main, itu kan belum tentu sama pendapatannya gitu. Jadi mungkin nanti ada kelas-kelasnya. Nah, entahlah, mudah-mudahan nantilah kami adakan rapat, mudah-mudahan kami didengar dan kami bisa diberikan fasilitas untuk memberikan suara bahwa ini yang kami inginkan. Bukan sebenarnya seniman itu bukan semata-mata minta bantuan uang dari pemerintah, enggak, dari pihak terkait, enggak. Tetapi mereka itu lebih senang pada saat bekerja dan uangnya sepadan gitu. Baik. Apa yang mereka inginkan. Baik, yang kemudian menjadi pertanyaan besar juga, ini menjadi salah satu masalah juga baik dari teman-teman yang kemudian bercita-cita ingin menjadi seniman, banyak yang meragukan bahwa berprofesi sebagai seniman itu bukan pekerjaan yang cukup menjanjikan. Bagaimana pandangan Anda Pak soal ini? Sebenarnya untuk saat modern dulu mungkin pendapat itu kalau menjadi seorang seniman itu sesuatu yang tidak punya masa depan dulu. Tapi sekarang ya buktinya kan banyak artis kaya dari seniman gitu. Jadi kalau alhamdulillah seperti saya juga, saya cuma kerja sebagai musisi tapi masih tetap bisa menghidupi keluarga gitu.
teman-teman juga banyak gitu. Karena untuk menjadi suatu anggaplah pegawai, menjadi suatu pegawai itu kami tidak diterima. Ya mungkin jalan-jalan dari atas sampai kami harusnya di sini aja jalannya gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa bertahan. Baik, terakhir Pak Amir, apa harapan Anda ataupun juga target dari Lintas Seni Sulawesi Selatan ini baik bagi seniman dan juga bagi ekosistem seni yang ada di Sulawesi Selatan seperti apa? Target saya ataupun harapan Anda, Pak? Ya, harapan saya mudah-mudahan secara pribadi lembaga seni Sulawesi Selatan diterima di masyarakat dan bisa berkolaborasi dengan para lembaga-lembaga lain di bidang yang sama atau bidang yang beda, dan tetap menjaga, insya Allah kami akan tetap turut menjaga dan melestarikan seni budaya Sulawesi Selatan, insya Allah. Jadi kita dari saya pribadi berharap kita semua kompak, tetap menjunjung tinggi persahabatan, persaudaraan, agar jangan terpecah belah. Kita jangan pernah harus saling menyatu dan berkolaborasi dalam setiap acara yang akan kita adakan, insya Allah. Baik, apakah ada Instagram ataupun juga media sosial dari teman-teman Lintas Seni Sulawesi Selatan yang bisa diakses untuk bisa melihat aktivitas dan kegiatan-kegiatan dari teman-teman di Lintas Seni, Pak? Ada, sebenarnya YouTube juga ada, Lintas Seni Sosial ada. Terus kami juga masih ada website juga ada. Cuma kami belum betul-betul, karena kan baru 2 tahun kan. Baik, nanti kita lihat ya bagaimana kemudian keseruan dari teman-teman di Lintas Seni Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Pak Amir, sukses selalu ya memimpin Lintas Seni Sulawesi Selatan. Kedepannya semoga kita bisa sama-sama terus menjaga ya ekosistem seni di Sulawesi Selatan agar lebih besar lagi dan lebih lestari lagi, begitu lebih dikenal lagi hingga internasional tentunya. Baik, terima kasih banyak saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.